Ilmu kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Melanda negara Republik Indonesia, yaitu bencana besar Sumatera. Dan untuk diketahui bahwa bencana ini belumlah berakhir, ya, karena situasi yang terjadi, kerusakan hutan dan sebagainya itu akan terus menjadi sebuah domino efek. Maka kami bertiga kembali lagi terpanggil untuk melakukan mencarikan solusi atas bencana ini dengan menggunakan ilmu kami, ya. Jadi itu yang perlu kami tekankan betul, bahwa ketika seorang akademisi, peneliti, ilmuwan sedang bekerja, mohon jangan diganggu dengan upaya-upaya pemindaan dan sebagainya. Sebab ilmu kami sangat penting. Ilmu kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia, ya. Jadi ini kami sekarang ini mudah mulai untuk melakukan pengkajian dan kemudian mencari solusi berbasis data science atas bencana besar Sumatera, ya. Roy Suryo dan kawan-kawan bentuk tim kuasa hukum baru. Widih, gota ganti mulu anjir. Ini mereka banyak banget dananya kayaknya. Gota ganti mulu. Emang ada dananya itu? Dari siapa ya kira-kira? Kenapa saudara Prabowo Subianto tidak segera melerai perseteruan anak bangsa ini sehingga selesai? Tompel, hidup provokator. Nggak usah urus presiden. Urus aja mau kamu yang sudah hangus itu kebakar. Enak aja mengatur-ngatur presiden. Anak bangsa. Lu tuh, perusak bangsa. Perusak generasi penerus. Lu tuh, pengacara apaan? Cocoknya lu gabung sana di kebun binatang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, ya, yakni tentang Dokter Mangkrak yang makin kesini makin terlihat, ya, ketidakwarasannya. Dulu dia mengaku sebagai seorang peneliti, lalu menangis-nangis di acaranya si host Koplak itu, ya kan? Lalu mengaku dirinya sebagai ibu rumah tangga. Apa Pak Jokowi tega memenjarakan seorang ibu rumah tangga? Dan sekarang muncul lagi, ya, dia ngaku sebagai seorang penakluk banjir. Aduh, Mangkrak mengaku, ya, dirinya sedang mencari solusi saat ini, ya, atas banjir yang melanda Sumatera. Katanya ilmunya sangat berguna. Ilmu apaan, ha? Emang kau penakluk banjir? Astagfirullah. Ini menurut saya sudah kelewatan, teman-teman, ya. Sudah pedot parah. Ini sudah stadium 6, ya. Kalau tidak segera ditangani oleh Pak Purnomo, maka saya khawatir akan semakin sulit disembuhkan. Selain itu juga ada video, ya, tentang kawan-kawannya si Dokter Mangkrak, ya, seperti si krisis moneter, kemudian juga si pengacara Tompel yang saat ini sudah nggak laku, ya, yang semakin kesini semakin dirujak netizen se-Indonesia Raya, bahkan sampai sengklek. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ilmu kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Melanda negara Republik Indonesia, yaitu bencana besar Sumatera. Dan untuk diketahui bahwa bencana ini belumlah berakhir, ya, karena situasi yang terjadi, kerusakan hutan dan sebagainya itu akan terus menjadi sebuah domino efek. Maka kami bertiga kembali lagi terpanggil untuk melakukan mencarikan solusi atas bencana ini dengan menggunakan ilmu kami, ya. Jadi itu yang perlu kami tekankan betul, bahwa ketika seorang akademisi, peneliti, ilmuwan sedang bekerja, mohon jangan diganggu dengan upaya-upaya pemindaan dan sebagainya. Sebab ilmu kami sangat penting. Ilmu kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia, ya. Jadi ini kami sekarang ini mudah mulai untuk melakukan pengkajian dan kemudian mencari solusi berbasis data science atas bencana besar Sumatera, ya. Ilmu kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Melanda negara Republik Indonesia, yaitu bencana besar Sumatera. Dan untuk diketahui bahwa bencana ini
belumlah berakhir ya, karena situasi yang terjadi, kerusakan hutan dan sebagainya itu akan terus menjadi sebuah domino efek. Maka kami bertiga kembali lagi terpanggil untuk melakukan mencarikan solusi atas bencana ini dengan menggunakan ilmu kami ya. Jadi itu yang perlu kami tekankan betul, bahwa ketika seorang akademisi, peneliti, ilmuwan sedang bekerja, mohon jangan diganggu dengan upaya-upaya pemindaan dan sebagainya. Sebab ilmu kami sangat penting. Ilmu kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Ya, jadi ini kami sekarang ini mudah mulai untuk melakukan pengkajian dan kemudian mencari solusi berbasis data science atas bencana besar Sumatera. Ya, bencana banjir yang terjadi di Sumatera sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Jadi RRT akan berkontribusi untuk menggunakan ilmu yang kami miliki untuk membantu agar bencana tersebut dengan ilmu kami, baik dari ilmu digital forensik, ilmu telematika maupun ilmu epidemiologi yang saya miliki. Kemudian kami akan melakukan pattern atau metode deteksi pola penyakit ya sebelum meledak, sehingga kami akan melakukan beberapa metode yang nanti akan segera kami jalankan. Jadi itu dari saya. Selanjutnya mungkin Bang Risman bisa melanjutkan ya dari apa yang kami sampaikan. Ya, saya menambahi ya beberapa poin yang ingin saya tambahkan. Ya. Pertama terkait dengan akan sedang kita kaji ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa digital yang kami duga dilakukan oleh Andi Aswan berikut dengan Joshua Sinambela ya. Ada 2 laporan sebelumnya yang telah ditolak oleh Bang Rustam Effendi dan Bang Beni Parapat ya. 2 orang tersebut telah melaporkan dan ditolak oleh Polda Metro Jaya yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu ya, kami sekarang sedang bekerja ya untuk mengkaji secara ilmiah ya, mengkaji dan mencari bukti-bukti ya, bahwa kedua orang tersebut yaitu Joshua Sinambela dan Andi Aswan telah melakukan rekayasa digital dan melakukan kebohongan publik, menyebarkan berita bohong yang mengklaim bahwa mereka memiliki scan ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Ini menurut saya sudah halu tingkat dewa teman-teman ya. Menurut teman-teman gimana? Ini sebetulnya orang ini ya, ini layak. Nah inilah, ini dilematis gitu loh. Saya curiga yang bersangkutan ini memang sedang membangun sebuah citra bahwa dirinya ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Tujuannya adalah agar dia lepas dari jerat hukum fitnahan ijazah palsu kepada Pak Jokowi ya. Karena kita tahu barang-barang orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu tidak bisa dituntut dalam bentuk apapun. Lah ini coba bayangin dia, aduh sok-sokan mau mengendalikan bencana. Aduh nggak ngerti dah saya ini Pak Purnomo. Ini harus segera ditangani Pak Purnomo. Kalau nggak tambah parah ini. Roy Suryo dan kawan-kawan bentuk tim kuasa hukum baru. Widih, gonta ganti mulu anjir. Ini mereka banyak banget dananya kayaknya. Gonta ganti mulu. Emang ada dananya itu? Dari siapa ya kira-kira? Emang kuasa hukum yang lama kemana? Kabur? Atau sudah sadar? Atau jangan-jangan bayarannya nggak sesuai itu? Udahlah kalau kata gue emang udah gitu. Udah ngaku kalah aja udah. Tapi gue lebih penasaran yang tadi sih. Mereka ini dapat dari mana gitu buat bayar pengacara, bayar kuasa hukum. Kayak kemarin juga cetak buku. Itu dananya dari mana sih? Apakah mereka ini ada donatur tetapnya yang membiayai mereka ini? Atau memang mereka ini ya semuanya banyak duit gitu? Ya mungkin saja gitu. Saya nggak mau bersuuzon. Ya saya mau husnuzon saja. Ya mungkin ya Roy Suryo ini banyak duit. Nah dia yang membiayai semuanya itu. Tapi sekedar saran dari saya ya, kalau mau ganti pengacara itu ya jangan downgrade kayak yang kemarin. Harus upgrade. Harus lebih mahal pengacaranya. Harus kompeten, profesional. Kalau bisa ya setara Hotman Paris. Kalau pengacaranya abal-abal lagi, dungu lagi, terkalah lagi, terganti lagi, nggak selesai dramanya. Dan juga tolong ke depannya harus kompak kalian itu. Katanya kan membela kebenaran, jangan pecah kongsi, jangan ribut antara kalian. Harus solid, harus kompak, harus kerjasama demi menegakkan kebenaran. Jangan nanti si Tipa pengacaranya ini, si Suryo pengacaranya ini, si ini. Jangan gitu, harus solid, bersatu demi menegakkan kebenaran gitu. Tapi awas aja, kalau kuasa hukum yang ini, kalian bayarnya setengah-setengah. Atau nggak dibayar, awas jangan.
Takutnya nanti malah kuasa hukumnya lagi yang ngelaporin kalian. Dituntut balik karena nggak dibayar. Jadinya ya gitu, nggak selesai-selesai dramanya, stuck di situ. Ya kalau bisa saran saya ya sebelum puasa ini harus selesai ya. Siapa yang menang saya harus tahu. Gak usah dilama-lamain, udah setahun lebih itu. Gak selesai-selesai, gak ada ujungnya. Ya mudah-mudahan aja ya sidangnya nanti bisa berjalan cepat, tetapi menurut saya tidak mungkin cepat karena memang kubu yang menyerang Pak Jokowi ini akan terus melakukan lobby. Cuma yang satu hal yang tidak saya inginkan, saya tidak ingin apapun yang terjadi akan terjadi mediasi ya. Saya tidak ingin itu. Saya memang ingin melihat mereka ini mendapatkan imbalan atas perbuatannya selama ini. Nah, terkait pergantian pergantian pengacara ya yang dilakukan oleh si Dokter Mangkrak dan juga kawan-kawannya. Ini saya ingat dengan seorang pengacara yang sukanya ngamuk-ngamuk ya kan, dengan rekor 100% kalah gitu loh. Yang sebelumnya itu menjadi pengacaranya si Dokter Mangkrak dan siapa Panci CS lah ya. Gimana kabarnya? Udah 100% kalah ya kan rekornya. Ini belum sidang udah dipecat duluan. Coba kita tengok gimana kabarnya dia sekarang ya. Ini dia. Kenapa saudara Prabowo Subianto tidak segera melerai perseteruan anak bangsa ini sehingga selesai? Hai, Tompel. Orang hutan, masuk sana. Masuk sana di hutan sana. Gelantungan di pohon. Nanti tunggu. Pengunjung ngasih pisang, lu makan ya. Hidup provokator. Nggak usah urus presiden. Urus aja mukamu yang sudah hangus itu kebakar. Enak aja mengatur-ngatur presiden. Anak bangsa. Lu tuh, perusak bangsa. Perusak generasi penerus. Lu tuh. Pengacara apaan? Cocoknya lu gabung sana di kebun binatang sana. Gelantungan sana di pohon-pohon. Baru teriak gitu. Mana? Heran. Menghina oke. Orang gini aparat mana tuh? Tindak lanjuti. Atau enggak masukin aja di hutan. Ada masukin aja ke hutan mana nih? Iya. Barusan adalah seorang netizen ya yang mungkin merasa jengkel gitu kepada si siapa namanya itu pengacara Tompel itu ya, yang sampai menyebut orang hutan masuk aja lo sana ke hutan. Udah gak usah ngurusin Prabowo, udah kan mending lu ngurusin mukamu aja yang gosong. Ya, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya atas kata-kata yang kurang enak didengar lah dari netizen barusan ya. Jangan diikutin ya, itu gak baik. Ini harus dicari ya, nenek-nenek barusan harus dicari. Siapa ini? Tolong tulis di kolom komentar teman-teman ya. Iya, harus dicari. Dikasih hadiah lah. Lanjut. Salah satu ciri orang pengecut adalah yang mendukung Roy Suryo. Saya bisa buktikan ini. Bahwa para pendukung Roy Suryo itu adalah golongan orang-orang pengecut. Karena, coba, kalau benar kalian itu bukan pengecut. Ketika nanti Roy Suryo itu masuk penjara, maka tidak ada satu orang pun yang akan mau menemani Roy Suryo dalam penjara. Semua ini yang berteriak mendukung Roy Suryo akan pada melarikan diri. Tidak akan ada yang siap menemani Roy Suryo, Dr. Viva, Roy, siapa itu Rizman Sudanifar di dalam penjara nanti. Pasti akan menentang dan tidak akan mau menemani. Tetapi pendukung daripada Jokowi, termasuk saya ini, saya menyatakan diri bahwa saya siap menemani bahkan menggantikan Jokowi nanti kalau terbukti ijazahnya palsu. Maka saya Adi Marno, Sekutu Ketua dari Pulau Kabaina, menyatakan diri bersedia jangankan menemani Joko Widodo nanti dalam penjara. Menggantikan pun beliau dalam penjara ketika benar ijazahnya terbukti bahwa itu palsu, saya bersedia menggantikan beliau. Coba yang mengatakan bahwa mendukung Roy Suryo.
Kalau ada yang berani mengatakan bahwa akan menemani Roy Suryo di dalam penjara nanti, tidak akan ada yang berani satu orang pun mengatakan, melaksanakan, baru tanda tangan. Saya kalau ada yang datang bawakan pernyataan baru meterai bahwa akan menggantikan Joko Widodo dalam penjara, kalau terbukti ijazahnya palsu, saya akan tanda tangan. Saya akan tanda tangan. Ini saya tantang daripada para pendukung Roy Suryo. Jadi lebih baik kalian itu sadar bahwa ijazah Jokowi itu sebenarnya sah dan ada. Hanya kalau Joko Widodo memperlihatkan kepada halayak ramai, mau diapa juga kalau kalian lihat apa manfaatnya? Apakah kalian akan tahu bahwa itu ijazah palsu atau bukan palsu? Kalau kalian lihat, yang akan tahu itu adalah penyelidikan daripada kepolisian yang akan diuji keasliannya dan universitas yang mengeluarkan. Yang tahu, kalian itu mau tahu apa? Kenapa ngotot harus perlihatkan? Dia juga diperlihatkan itu tidak akan kalian tahu. Jangan meneliti ijazah. Bosmu saja Roy Suryo lagu Indonesia Raya tidak hafal. Bagaimana caranya mau jadi peneliti kalau begitu? Indonesia Raya saja tidak bisa hafal. Belum lagi di tes Pancasila. Ini kan cerita-cerita kosong saja semua itu. Cerita-cerita konyol saja, ini hanya ribut-ribut percuma saja. Tidak ada gunanya itu kalian ribut-ribut itu, orang-orang pengecut seperti itu. Hanya mau mengganggu saja kestabilan negara ini. Mau bikin keributan saja. Perlu ini harus segera, tidak usah segera. Kalau saya, karena kebanyakan orang ini meminta agar Roy Suryo segera ditahan. Kalau saya tidak usah ditahan. Diproses saja terus-menerus. Sampai dia tinggal, baju membungkus tulang saja. Biarkan saja, itu tidak pernah stabil pikirannya, kalau diproses terus. Biarkan dia bertertir seperti yang ujian kelaparan. Coba lihat itu. Tidak ada kerjanya itu, hanya keliling-keliling saja. Apa kerjanya Roy Suryo itu? Apa yang dihasilkan? Hanya ribut-ribut saja. Bagaimana bisa dapat makan kalau tidak ada yang biayai? Ini sudah hampir 1 tahun ribut, tidak ada urusannya, tidak ada pekerjaannya. Kita saja ini yang bekerja mencangkul ini pagi sore di kebun ini, setengah mati hidup. Apalagi kalau hanya cerita-cerita begitu, hanya pergi keliling-keliling begitu, kalau tidak ada yang kasih anggaran, yang kasih dana. Tidak mustahil itu, tidak ada yang kasih makan itu. Orang saja pergi menjual di pasar pagi, sore, siang, malam. Orang pergi menangkap ikan siang, pagi, malam, kencang angin apa semua, setengah mati hidupnya. Mana mau bisa bekerja begitu keliling-keliling saja, tidak ada yang dia bisa urus kalau tidak ada yang kasih makan. Kalau tidak ada yang biayai, kalau tidak ada yang ongkos itu dalam ribut-ribut begitu. Kalian itu bilang mendukung Roy Suryo itu diperbodoh. Teriak mendukung. Apa? Roy Suryo itu enak-enak, kasih makan. Kalian itu kalau tidak kerjakan pekerjaan mau makan apa? Bikin ribut-ribut saja. Jadi saya ulangi, pengecut ini yang mendukung Roy Suryo tidak akan mau menemani Roy Suryo nanti di dalam penjara. Cerita kosong semua ini. Lah iya, betul. Nggak akan mungkin mau menemani si Dewa Panji dan kawan-kawan mendekam di balik jeruji besi. Makanya sampai sekarang para pendukung-pendukungnya ini justru mengusahakan restoratif justice. Dengan kata lain, damai. Ya itulah yang bisa mereka lakukan, ya mereka berusaha ya untuk menempuh jalur damai agar ya Panji dan kawan-kawan ini tidak masuk ke balik jeruji besi gitu. Kalau nanti misalnya upaya restoratif justice ini tidak berhasil dan Panji CS tetap masuk ke dalam balik jeruji besi, ya nggak mungkin lah para pendukungnya yang sok-sokan itu ya kan, yang monyongnya udah 2 meter itu mau menemani si Dewa Panji di dalam penjara. Enggak ya kan. Aduh. Jadi saya sependapat ya bahwa para pendukung si Dewa Panji itu sebetulnya pengecut. Ketika nanti si Dewa Panji itu di penjara nggak bakalan ada yang mau menemani, ya kan? Iya, coba tengok nanti ya. Lanjut. Ya. Gibran endgame, Wapres tak lulus SM. Ketemu lagi sama Rismon yang muka kerikil. Hei, kau bilang Mas Gibran nggak lulus sekolah. Kau bilang Mas Gibran nggak lulus di Indonesia maupun di luar negeri. Kamu punya gelar sarjana jadi apa?
Kalau Mas Gibran udah jelas wali kota, sekarang wapres. Kalau kamu punya gelar sarjana, tapi jadi mahasiswa, sungguh memalukan kau Rismon. Kau memalukan kau Rismon, kau penjilat ya. Kau manusia rendah. Kau tak punya harga diri. Harga dirimu cukup dibayar dengan uang segi kayak gini. Mon, gimana Mon? Kau mau nggak tuh dibayar dengan uang 2000-an Mon? Aduh, temon, belum apa-apa udah macak gila ya. Aduh teman. Saya itu dulu seorang penulis ya. Saya seorang penulis novel, dan menulis itu adalah pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Bahkan hitungan minggu ya. Paling cepat itu adalah hitungan bulan. Itu pun kalau kita luangnya banyak. Nah, ini yang mengherankan adalah Dewa Panci dan kawan-kawan ini setiap hari itu sibuk podcast sana, podcast sini, ya kan? Berkunjung ke sana, berkunjung ke sini. Lah tiba-tiba muncul buku setebal bantal ya, Jokowi's White Paper. Sekarang muncul lagi Gibran Endgame. Ini saya juga bingung ini, ya kan? Nah, mereka ini menulis gimana gitu loh. Gimana caranya mereka menulis? Ya. Saya seorang jurnalis yang pekerjaannya menulis dan juga pernah menjadi penulis novel, nggak ngerti gimana cara mereka menulis gitu loh. Setiap hari mereka podcast ke sana kemari, berkunjung ke sana kemari, ya kan? Serang sana, serang sini, tiba-tiba selesai buku yang sangat tebal gitu loh. Jangan-jangan yang mengerjakan adalah AI dan asistennya, asisten buhir. Aduh. Ya teman-temannya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.